Kayaknya inilah perbedaan gue melihat dia pakai baju hitam dan pakai baju putih. Halo, hei, kembali lagi di Josenim Destia Rama. Ya, jadi hari ini gue mau nonton OST dari F4. Ini baru banget ditayangin. Kalau kalian yang belum tahu, kayaknya sih harusnya udah tahu ya, karena pemain-pemainnya itu kece semua. Jadi F4 ini adalah hasil remake dari Jepang, Korea, ya pokoknya gitu, yang Boys Over Flower. Tau lah ya, F4 itu apa, geng itu kan, 4 cowok yang anak-anak orang kaya, ya kayak gitulah tipe-tipe dramanya. Kalau kalian mau nonton, cek aja dulu di GMMTV YouTube channel. Dari situ ada info tayangnya segala macam. Nah, yang gue mau tonton kali ini adalah OST-nya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Rama itu menonton dramanya? Jawabannya adalah menonton. Sekarang sudah sampai episode 3 kan ya, terakhir. Kemudian selanjutnya, kenapa Rama tidak membuat reaksi dari drama F4 Thailand ini? Dikarenakan sebelum menonton, Rama itu memiliki dendam pribadi dan opini pribadi yang sangat tidak sehat terkait dengan F4 Thailand. Jadi gue tuh walaupun F4 Thailandnya juga belum tayang, tapi gue tuh punya spekulasi secara pribadi gue gitu. Jadinya gue nggak mau nanti gue tuh pas reaksi tuh nggak yang bener-bener orang reaksiin, ngerti nggak sih? Jadi kayak takutnya gue malah mengomentari hal-hal yang nggak perlu dikomentarin, dan gue melakukan hal-hal yang kalau menurut secara umum itu tidak wajar dan tidak baik kayak gitu. Karena gue nggak mau menaruh dendam pribadi, opini pribadi, padahal belum pernah nonton seriesnya gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, jadi gimana nih F4 Thailand? Apakah sesuai ekspektasi dan menghapus semua bayangan-bayangan yang ada di otak Rama sebelum F4 tayang? Nah, kalau dari gue sendiri, sesuai ekspektasi ya, gue jujur. Bagus banget cara pengambilan gambar, terus warna gambarnya, terus bagus lah semua fasilitas sekolahnya, tempatnya gitu-gitu. Gue suka gitu. Pemainnya juga keren-keren banget kan, nggak usah dikhawatirin lagi lah kalau pemain dari JMMTV, makan dia SM cabang Thailand gitu ya. Jadinya oke banget. Terus juga actingnya juga oke. Nah kan awal itu jujur gue punya pikiran jelek gitu terkait dengan pemeran utama ceweknya, karena gue tuh kan penonton dari Korea sama Jepangnya ya. Gue tuh orangnya suka membandingkan dari segala macam versi gitu. Kayak misal waktu gue nonton School 2020, ya pokoknya School yang dimainin sama Namtan. Nah itu gue juga bener-bener membandingkan antara yang ada di Korea gitu. Terus bener-bener gue bandingkan separah itu gitu. Sampai gue ngerasa kok gue ngebandingin terus kayak gitu. Tapi ya itulah, apa sih namanya ya, itulah resiko orang untuk meremake ya, karena namanya juga remake, pasti kan ada pembandingnya gitu, ada yang senior sebelumnya gitu, di bawah di atasnya tuh udah ada yang ngebuat juga gitu. Jadi ya gitu, gue ngebandingin terus-terusan. Nah karena gue orang yang suka ngebandingin, gue awalnya sebelum F4 ini tayang ya gue ngebandingin dong pemeran utama ceweknya. Kalau menurut gue kayak kurang gitu, karena gue belum tahu actingnya juga sih, maksudnya cuma bener-bener mukanya doang. Mohon maaf banget nih kalau gue emang menilai fisik, tapi gue tuh pengen lihat kemiripan dari Dom Jandi gitu sama yang sekarang Gloria gitu kan, dari namanya juga kan, nama-nama pokoknya ya gue ngebandingin terus. Dan yang paling utama sih dia pemeran cewek, karena dia pemeran utamanya benar-benar utama banget. Nah kalau misalnya untuk pemeran cowoknya, gue lebih ngebandingin yang versi bukan yang pemeran utamanya si Bright, bukan yang jadi Bright, bukan yang jadi Time, tapi yang jadi Ren itu kalau versi Korea siapa sih yang main viola ya kalau nggak salah. Nah itu karena gue suka sama dianya gitu, jadi gue lebih ngebandingin dia. Dan
vibes-nya kalau menurut gue yang cowok itu bagus, dapat gitu. Makanya fokus gue nggak di cowok itu lagi, karena gue ngerasanya oke, vibe-nya dapat nih dari pembawaannya segala macem. Jadi fokus gue ke yang cewek dah. Nah, setelah tayang, gue merhatiin banget cewek ini, dan tapi bagus ya mainnya Gloria. Dia main sebagai Gloria tuh bagus. Terus juga kesel-keselnya dapat. Gue suka banget scenes yang dia teriak-teriak gitu kan. Itu teriak-teriak di atas gedung tuh gue sampai dapet lah gitu. Kalau menurut gue ya, ini pendapat gue aja. Cuma memang ada beberapa scenes yang sedikit menurut gue kurang doang. Bukan yang nggak bagus, tapi kurang doang gitu. Dan itu juga kan penilaian pribadi gue ya. Gue bukan ahli dalam perfilman, gue juga bukan ahli dalam menilai ekspresi wajah, bukan. Tapi gue cuma sebagai penonton yang gue nonton dari beberapa versi, dan di versi Ever ini gue merhatiin banget karakter ceweknya karena dia pemeran utama, bukan karena emang gue nggak suka sama ceweknya, tapi emang dia pemeran utama, berarti kan dia emang menonjol banget di mata gue dong. Jadi gue merhatiin dia, ya ada sedikit scenes, ya 1-2 scenes lah, sampai episode 3 ini sih baru dua lah ya, 2 scenes yang emang menurut gue dia kurang ekspresif gitu. Kurang doang kok, nggak jelek, bagus, kurang doang. Nanti gue dihujat lagi nih, dikira sosok menilai. Ya itu sih pendapat gue aja ya. Nah, sisanya bagus, gue oke lah gitu. Cuma ya palingan gue nggak bisa berhenti untuk nonton Ever ini tuh karena Bright Win-nya. Ya maksudnya Bright dan Win itu memang bukan tidak terlalu, emang gak ada hubungannya di Ever. Maksudnya mereka sekedar temen geng gitu, tapi ngebuat gue buyar. Jadi kayak kalau interaksi mereka di Ever ini membuat gue udah lupa kalau ini tuh Ever gitu. Jadinya ya mungkin itu juga alasan Ever Thailand ini menurut gue agak rancu ya, karena gue nontonnya kan emang Together duluan gitu. Mungkin orang teman-teman yang nonton Ever duluan sebelum Together, oke. Cuma kalau gue karena udah nonton Together duluan baru Ever, jadinya sulit untuk memisahkan otak gue gitu, memisahkan mana Together mana Ever. Jadi ya rancu lah Ever ini. Bagusnya Ever itu mungkin karena gue udah mulai dewasa, jadi gue anggap di Ever Thailand ini bagus banget untuk penggambaran scenes bullying ya. Itu keren banget, sampai bener-bener gue ngerasa annoying dan marah dan pengen nonjok time gitu, karena emang saking nyebelinnya dan saking gak masuk akalnya kayak gitu. Bagus banget. Sukses Thailand, gue tungguin sampai episode terakhir. Nah sekarang balik lagi, gue mau nonton ST dari Ever. Ini kayaknya yang nyanyi itu, gue bacanya gimana nih? Deo Jirawat. Gue gak tahu yang namanya manggilnya gimana, tapi dia ini pemeran dari Ren Ever Thailand. Judulnya In the Wind. Udah gimana nyebutnya, belum gue kalau masalah pronounce tuh. Voice over flower. Kita langsung aja kali ya, mulai 1, 2, 3, mulai. Ganteng banget, tapi emang dia agak lebih manis sih, nggak terlalu cool, sama mirip sama yang di versi Korea. Kalau menurut gue yang di Jepang lebih cool gitu. Bentar, nggak ada subtitle. Ada Contoh Mateo, Sad Boy. Ganteng banget. Ya, oke.
Oke, cakep banget. Pakunya putih lagi. Oke. Kayaknya gue setelah nonton ini kayak dapat spoiler gitu gak sih? Aduh, sad boy. Ah, gue baru bilang kan tadi pakai baju putih cakep banget, pas dia pakai baju hitam deh matchnya. Ganteng yuk, Ren, Ren. Kayaknya inilah perbedaan gue melihat dia pakai baju hitam dan pakai baju putih. Kalau pakai baju putih kan siput-siput tapi kalem gitu. Kalau udah pakai baju hitam, ah. Oh, gue dapat spoiler bro. Oke. Oke. Oh. Oke. Apa ya? Gue harus kasih komentar apa? Oke, pertama suaranya bagus, Ren ganteng, itu sih yang paling utama. Kemudian dari liriknya sama video klipnya, gue kayak ngerasa gue dapet spoiler. Sebenarnya gue udah tahu sih si Ren tuh emang bakal beralih ke Goria. Ya gak sih? Karena gue nganggepnya Ren spoiler ya, kalian yang belum nonton, mohon harap nonton terlebih dahulu karena di sini gue mau mulai menceritakan MV ini. Kalau menurut gue nih dari lirik sama MV-nya kelihatan spoiler banget karena kan liriknya itu kayak sad boy banget gak sih, dia mau merhatiin cewek itu dari jauh aja gitu. Dia tuh mau hadir ketika cewek itu lagi kesepian aja kayak gitu kan. Nah, jadi dari liriknya kayak gitu, terus MV-nya itu terkait dengan dia dan Goria, hubungan dia dan Goria. Ya, di MV-nya nggak ada sama sekali Pimira. Yang gua kagetin adalah nggak ada sama sekali Pimira, tapi full Goria. Ya, berarti kan lagu itu dari Ren untuk Goria dong. Sebelum si Ren sebelum gue nonton MV ini, gue sebenarnya udah mikir kalau Ren itu emang bakal ditolak sama Mira, walaupun Ren nyamperin Mira ke Paris kan, Prancis sama Paris sama kan sama kan, ke sana gitu kan, pergi dia nyamperin. Gue udah tahu sih dia bakal ditolak gitu nggak sih jatuhnya, kalau kan Mira kan emang punya tujuan yang sangat panjang gitu ya kan. Nah, kalau dihubungin sama MV ini berarti nanti pas Ren pulang, Ren itu suka sama si Goria, ya kan? Sedangkan Gorianya sudah beralih menyukai Time. Tadi gue lihat adegannya, itu spoiler banget. Oke, kalau misalnya kayak gitu, ya mirip-mirip lah ya. Iyalah, udahlah, ya oke lah ya. Tapi, aduh Goria, ya udahlah ya begitulah pokoknya lagu ini gitu. Gue kira lagu ini tuh lebih ke tentang Ren untuk Mira, karena menurut gue hubungan Ren sama Mira itu kalau dibuatin lagu lebih dalam karena mereka udah kenal lama. Ren juga udah menyukai Mira lama gitu, kayak dia tuh patokan orang yang disukain sama Ren gitu karakternya kan. Walaupun si Goria tuh masih takut atau gimana, atau malu atau rendah diri ya kan, tapi Goria ini secara garis besar tuh mirip sama Mira. Dia berani, takut tapi berani, gimana sih, tapi dia tuh dia tuh kalau dalam hal-hal dalam keadaan mendesak tuh jadi
berani gitu loh si Gloria ini. Ya pokoknya kalau menurut gue karakternya mirip-mirip sama Mira, cuma kalau Mira itu lebih confident, kalau si Gloria ini butuh dorongan Mira untuk menjadi confident kayak gitu. Makanya mungkin itulah yang membuat si Ren suka juga sama si Gloria gitu. Tapi masih disayangkan kalau lagunya ini untuk Gloria, karena mungkin akan lebih dalam kalau ini lagunya buat Mira. Gue suka sih kalau emang ini lagu buat Mira, karena kan kalaupun dia udah ditolak tapi kan lagunya cocok ya, aku akan mendukung ketika kamu sendirian gitu-gitu daripada buat Gloria yang baru dikenal gitu kan. Agak disayangkan, tapi no problem karena Ren ganteng dan suaranya bagus. Suka-suka yang buat videonya aja gitu, ini buat siapa lagunya. Toh kalau emang lagunya buat Mira juga cocok, buat Gloria juga cocok. Jadi okay, it's just my opinion. I hope it's not hurt anyone. Ya. Oke. Selanjutnya udah gitu aja. Gue gak sabar mau nonton episode 4 berarti ya. Ya gue kalau nonton di skip tapi tetap sih gue dapet inti dari ceritanya. Karena gue kalau nonton yang straight gitu, gue emang rada geli gitu. Gak tau kenapa, emang gue rada geli-geli gimana gitu kalau adegannya romance. Jadi ya gue skip. Oke. Terima kasih sudah menonton. Gimana menurut kalian video klip ini? Terus kalian yang sudah menonton F4 gimana nih? Komen yang panjang juga gak apa-apa, nanti gue bales. Kita diskusi, kita gosip segala macem di kolom komentar. Terus juga untuk kalian jangan lupa subscribe, tolong banget. Ini 80% kalian yang menonton belum subscribe. Apa bahasa Inggrisnya? 80% all of you not subscribe me. Please subscribe. Please subscribe. Oh my god, it's hard to subscribe. Tolong. Oke, bye-bye. Jangan lupa like. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Bye.